Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang UML, diagram-diagram apa saja ada di UML, dan hari ini kita akan bahas tentang activity diagram. Ya, activity diagram ini merupakan bagian dari diagram UML yang sudah kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat kembali pada diagram-diagram UML, kita bisa mengkategorikannya menjadi dua bagian utama ya. Jadi ada diagram perilaku atau behavior diagram dan diagram struktur atau struktur diagram gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian diagram perilaku, kita bisa melihat ada activity diagram, kemudian ada state machine diagram, dan ada use case diagram. Minggu lalu kita sudah membahas tentang use case diagram, kemudian di sana juga ada interaction diagram. Ya, nanti akan kita bahas minggu depan, insya Allah setelah UTS ya. Kita akan bahas tentang sequence diagram. Baru kemudian kita pindah ke bagian kanan, yaitu struktur diagram. Selanjutnya dari diagram-diagram kita miliki di UML tadi, bagaimana sih sebetulnya kita memulai proses pemodelan sistem menggunakan UML ini ya. Pada intinya masing-masing diagram ini nanti bisa mengarah pada pembentukan diagram lainnya yang ada pada UML gitu. Kalau menurut Kendall, kita lihat di bagian kanan ini diagram yang dibuat oleh Kendall. Jadi kalau kita lihat diawali dengan use case diagram. Jadi akan kita pelajari minggu lalu itu menjadi dasar untuk membentuk diagram-diagram lainnya yang ada pada UML. Contohnya di sini yang akan kita bahas hari ini adalah activity diagram. Jadi berdasarkan use case diagram yang kita miliki, nanti kita akan membuat activity diagram untuk masing-masing use case gitu ya. Jadi nggak harus sebetulnya masing-masing use case kita ubah menjadi activity diagram, tapi kita lihat apakah use case tersebut signifikan untuk dibuatkan activity diagram gitu ya. Selanjutnya dari use case diagram juga kita bisa membentuk use case skenario, kemudian sequence diagram, dan juga class diagram. Itu kalau kita lihat tanda panahnya, ketika kita nanti membuat class diagram, kita akan membutuhkan informasi juga, ya, bisa mendapatkan informasi dari sequence diagram, dari use case diagram, dan juga dari state chart diagram, gitu ya. Nah ini pada intinya yang diagram-diagram yang akan kita bahas selama satu semester ini, gitu ya. Selanjutnya, yang akan kita bahas hari ini adalah activity diagram. Activity diagram ini pada intinya adalah merupakan cara lain untuk menggambarkan aliran kejadian atau flow of event. Kalau Anda lihat gambar diagram di kanan, Anda teringat apa nih? Diagram apa yang pernah Anda buat dengan flowchart? Betul, ya. Ini kurang lebih mirip kayak flowchart. Jadi activity diagram ini kalau saya bisa katakan adalah diagram yang lebih simpel daripada flowchart gitu. Jadi simplifikasi dari flowchart gitu. Kalau Anda lihat di sini, kalau di flowchart mungkin Anda pernah membuat flowchart, Anda akan menggunakan notasi yang berbeda ya setiap prosesnya gitu. Nah di dalam activity diagram ini lebih simpel gitu, nggak harus menggunakan notasi yang berbeda-beda. Activity diagram dia menunjukkan kontrol aliran dari aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan pertama proses bisnis, ya langkah-langkah use case diagram, kemudian logika perilaku. Kita juga bisa menggambarkan logika perilaku dari objek atau metode ketika dia melakukan aktivitas tertentu atau proses tertentu, gitu ya. Kita langsung ke notasi activity diagram. Notasi yang pertama adalah activity, ya. Jadi namanya activity diagram pasti ada notasi yang juga menggambarkan nama tersebut gitu ya. Nah, ini activity diagram, notasi activity, dia menggambarkan sebuah pekerjaan atau proses atau tugas dalam sebuah aliran atau workflow. Dia menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai goal. Jadi kalau kita ingat kembali di use case diagram, use case itu merupakan sebuah goal, gitu kan. Nah, di sini di activity diagram kita mencoba menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai goal gitu ya, yang ada di use case itu. Activity digambarkan dengan simbol kapsul ya, kayak tadi kalau kita lihat di diagram ini simbolnya kapsul seperti ini gitu ya. Kemudian sering juga digambarkan dengan rounded rectangle atau persegi panjang yang ada rounded lah gitu, bundar sudut-sudutnya itu gitu. Biasanya dua ini. Tapi ada juga yang menggambarkan dengan menggunakan kotak ya atau persegi lancip seperti biasa gitu.
Namun di sini nanti akan kita lihat penggunaan persegi itu sebetulnya untuk apa kalau misalkan nanti kita gunakan dalam activity diagram. Ya. Ini yang pertama, jadi notasi pertama adalah activity. Kemudian yang kedua adalah start state gitu ya. Kalau kita kembali mengingat ada flowchart diagram, ya, diagram flowchart gitu ya. Nah, ketika kita memulai sebuah flowchart, kita menuliskan start gitu ya. Nah, di dalam activity diagram, start ini diwakili oleh notasi seperti ini, bullet seperti ini, ya. Dia menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Biasanya pada activity diagram itu hanya terdapat satu start step gitu. Ya. Ada start, ada juga end gitu ya. Ada permulaan, ada akhir gitu. Nah, di sini ada end state ya, menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity diagram. Ini end state-nya. Bisa terdapat lebih dari satu end state. Jadi kalau di dalam activity diagram itu bisa lebih dari satu end state. Karena ketika sebuah aktivitas dilakukan, ya kita bisa mengalir pada aktivitas yang lain atau berhenti di sana gitu ya. Karenanya bisa lebih dari satu end state. End state pada activity diagram digambarkan dengan simbol bullseye seperti ini. Jadi kayak mata kerbau lah istilahnya gitu ya. Ini bullseye. Jadi kalau kita lihat kembali juga ke diagram di sini, ini ada start state ya. Kemudian di sini ada activity, ada end state yang di bawah ini gitu. Itu notasi yang ketiga, yaitu ada activity, ada start state, ada end state ya. Kemudian juga ada state transition. Ya, state transition atau control flow. Ini menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya selesai dilakukan. Jadi kayak arah selanjutnya setelah activity tertentu itu kemana gitu ya. Ya kayak garis penghubungnya lah istilahnya, gampangnya ya. Digambarkan oleh sebuah solid line seperti ini dengan tanda panah. Nah, penggunaan tanda panah ini pun beragam. Kalau kita lihat di beberapa software pembuat activity atau UML itu beragam, bisa menggunakan seperti ini. Tapi kalau kita lihat kembali, bisa juga digunakan seperti ini, lihat tanda panahnya tanda panah terbuka gitu ya. Biasanya lebih umum kita menggunakan tanda panah terbuka seperti ini. Itu cuma di sini di slide ini saya nggak menemukan tanda panah terbuka yang seperti itu, jadi saya menggunakan ini. Gitu ya. Ini hanya penggambaran saja. Ini notasi selanjutnya yaitu state transition atau control flow. Kemudian ada decision. Nah, di dalam flowchart kita juga menemukan ini gitu ya. Cuman bedanya di dalam activity diagram kita tidak menuliskan conditionnya atau kondisionalnya itu di sini, tapi di luarnya sebelum ini. Kita lihat nanti contohnya. Decision adalah suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Jadi kalau misalkan di atas ini ada activity, kemudian ada decision, di sini dia akan mengalir pada activity lain yang memenuhi kondisi tertentu. Misalkan apa ya, nilainya lebih dari 10 gitu, itu harus kemana? Kalau kurang dari 10 harus kemana gitu. Nah, ini decision. Pada UML, decision digambarkan dengan sebuah simbol diamond seperti ini, simbol tahu lah ya, kayak gini gitu ya. Selain ada decision, di dalam activity diagram ada merge. Jadi kalau di flowchart kita nggak menemukan merge ini gitu ya. Ada sebetulnya, cuma tidak digambarkan seperti ini, gitu. Tidak digambarkan dengan menggunakan diamond seperti ini. Jadi merge adalah suatu titik temu dari transisi yang berbeda yang terjadi pada decision. Nah, pada UML, merge digambarkan mirip dengan simbol decision seperti ini. Gitu. Cuman yang membedakan adalah alirannya. Gitu. Kalau tadi di dalam decision, alirannya itu keluar, ya. Di dalam merge itu masuk ke dia, ke diamond. Seperti ini. Tuh. Ini biasanya yang menutup decision. Jadi kalau ada merge, kalau ada decision, biasanya ada merge gitu ya. Kecuali pada kondisi tertentu. Biasanya kondisi tertentu ini contohnya kalau misalkan ada decision, kemudian dia nggak mengalir ke activity selanjutnya, tapi kembali ke activity sebelumnya. Nah, ini kita biasanya nggak menggunakan merge. Gitu. Notasi selanjutnya adalah fork dan join. Ini juga yang membedakan dengan flowchart. Ya. Jadi ada notasi yang disebut dengan fork dan join.
Jadi fork ini menginisiasi concurrent section atau bagian yang dikerjakan secara bersamaan atau paralel. Jadi di dalam activity diagram, kalau kita punya aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersamaan dalam satuan waktu tertentu, kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan fork dan join ini. Jadi ini harusnya gambarnya dari fork dulu baru join ya, ini jadi kebalik gitu. Tapi pada intinya adalah ketika kita menggambarkan sebuah aktivitas yang paralel seperti ini, jadi action 4 dan action 5 ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, kita gambarkan dengan fork seperti ini. Fork itu kan kayak garpu ya, jadi ada percabangan di sini. Kemudian setelah kita menggunakan fork, tentunya ada join gitu, ada suatu titik nanti di dalam activity diagram itu, di mana aktivitas-aktivitas yang sudah kita fork itu akan kita gabungkan kembali gitu ya. Nah, kita menggunakan join ini. Gitu. Jadi join menyatukan aktivitas yang terjadi pada concurrent section. Ini kalau kita lihat kembali ke diagram yang atas, ini ada juga di sini nih. Jadi di sini bagian bawah ini, misalkan di sini ada aktivitas finalize order, ya menyelesaikan order pemesanan. Di sini ada proses nih, ada dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, yaitu send order confirmation dan release order to be filled, ya untuk diisi. Jadi dua aktivitas ini adalah dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Kalau kita lihat di atas, ini semua aktivitas yang dilakukan secara sekuensial atau secara berurutan. Namun ada aktivitas tertentu di sini yang dilakukan secara bersamaan. Nah, kita menggunakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, kita menggunakan fork dan join ini, gitu ya. Nah, ini tadi contoh yang merge dan decision dan merge. Jadi kalau kita lihat di sini, ini terlihat perbedaannya. Kalau di flowchart itu kita bisa menuliskan kondisinya ini di sini, ya. Misalkan change required ditulis di sini kan. Tapi kalau misalkan di activity diagram kita tidak perlu menuliskannya di sini, tapi harus cukup menuliskannya di state state transition-nya atau control flow-nya. Ya, contohnya di sini verify club members. Kemudian apakah diperlukan perubahan gitu? Kalau misalkan iya berarti harus ke sini. Kalau enggak ke sini. Nah, lihat kembali di sini. Di sini ada decision, di sini ada merge. Jadi ketika ada decision ada merge gitu ya. Nah, saya di sini tidak memperlihatkan adanya ada penggunaan decision yang tidak membutuhkan merge. Nanti akan kita lihat contoh yang lain. Itu kemudian notasi merge, fork dan join. Nah, ada juga swimline atau partisi lah istilahnya ya. Swimline ini digunakan untuk mempartisi sebuah diagram aktivitas untuk membantu memudahkan siapa atau apa yang menginisiasi sebuah aktivitas. Jadi biasanya kalau kita mempunyai banyak objek ya di dalam sistem kita dan kita ingin menggambarkan apa yang dilakukan objek tersebut ketika melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan swimline di dalam activity diagram ini gitu ya. Nah, penggambarannya nanti itu bisa secara horizontal ataupun secara vertikal. Jadi seperti ini. Sifat swimline ini sebetulnya nggak wajib ya, jadi opsional. Artinya kita bisa menggunakan swimline ataupun tidak gitu. Tapi ketika kita menggunakan swimline, ini dapat membantu pembacaan diagram yang kita buat gitu ya. Jadi di sini biasanya mewakili objek atau entitas gitu ya. Di sini process buyer, new swimline, BC release system gitu ya. Gitu, itu swimline. Nah, itu tadi notasi-notasi yang ada pada activity diagram. Kalau kita bisa gambarkan di sini, ini cuma ada di sini minus swimline sebetulnya. Jadi ada start state, kemudian ada activity, ada start transition, ini garis-garis ini tanda panah, ini start transition atau control flow. Kemudian ada decision dan ada merge gitu ya. Ada decision di sini penggunaannya seperti ini. Jadi ada kondisi ketika true-nya, ada kondisi ketika false-nya ya. 1 0 lah istilahnya gitu ya. Kemudian juga ada fork di sini. Jadi finalize order di sini, kemudian ada fork dan juga ada join gitu. Kemudian ada end state. Di sini minus swimline ya. Jadi nggak ada swimline. Nah, ini adalah notasi-notasi yang ada pada activity diagram. Jadi kurang lebih itu yang biasanya ada pada ada pada activity diagram. Namun sebetulnya masih ada juga notasi lain gitu ya. Ketika misalkan nanti di dalam task tertentu dia mengenerate atau
membuatkan objek ya, objek lain, objek tertentu ketika melakukan proses tertentu itu akan mengeluarkan objek lain, maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk kotak seperti ini, gitu. Contohnya di sini ada proses dispense tiket, keluarkan tiket, maka akan akan terbuat sebuah objek baru yaitu tiket, gitu. Nah ini kita bisa gambarkan seperti ini, kotak, yang kemudian get tiket, ya. Nah ini tadi contohnya, nanti kita lihat contohnya secara lebih detail. Jadi ini proses membuat diagram. Ya kalau kita lihat ini sebetulnya mudah saja ya. Pertama mulai dengan node awal ya, jelas kita mulai dengan start node ya. Kemudian tambahkan partisi atau swimlane jika relevan. Jadi kalau misalkan butuh swimlane, ya kita tambahkan swimlane. Biasanya relevan atau tidaknya kita lihat pada objek yang terlibat di dalamnya. Kalau misalkan banyak, biasanya kita butuh swimlane karena kita bisa mempermudah pembacaan activity diagram yang kita buat. Gitu ya, ada swimlane atau partisi. Tambahkan aksi ini activity yang tadi kita sebut untuk setiap langkah utamanya dari use case. Jadi ketika kita melakukan use case diagram, ya, ketika kita ingin menyelesaikan use case diagram, nah kita menjelaskan apa step by step-nya gitu ya. Itu kita translate atau terjemahkan menjadi sebuah activity. Kemudian tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lainnya. Alur itu tadi state transition atau control flow, ya. Bisa menggunakan nanti di dalamnya fork, kemudian join, decision atau merge gitu ya, dan lain sebagainya. Tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Nah ini tadi decision itu digunakan untuk membuat pilihan gitu ya. Nah pilihan ini nanti akan bisa masuk ke pilihan tersebut jika kondisi tertentu terpenuhi. Gitu. Tambahkan fork dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Kemudian akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Ya ini kurang lebih seperti itulah ya. Ini contohnya. Jadi ini contoh yang pertama yaitu tiket vending machine. Contohnya adalah kalau kita naik kereta dan kita nggak punya kartu, kita kan buat kartu dulu ya, cetak kartu dulu. Nah ini dan dilakukan di mesin gitu. Nah ini kurang lebih proses yang dilakukan gitu ya. Di sini terlihat ada 3 objek yang terlibat. Jadi ada pertama komputer, kita sebagai penumpang kereta, kemudian tiket vending machine itu, dan juga bank. Pertama, ketika misalkan komputer ingin membuat tiket, pertama kita mulai sesinya dulu, kemudian request tiket. Nah ini proses yang dilakukan oleh si vending machine, kemudian provide trip info, ya. Ketika misalkan si mesin meminta mau kemana gitu, nah kita kan menyediakan lokasi kita mau kemana. Kemudian setelah kita masukkan informasi tentang lokasi yang akan kita tuju, dia akan memproses tripnya, kemudian request payment, pembayaran gitu ya. Selanjutnya kita sediakan pembayaran, kemudian dia proses info. Nah ini di sini ada decision nih. Pembayarannya pakai apa? Kalau misalkan pembayarannya pakai cash, apa yang dilakukan? Kalau misalkan pembayaran pakai card, apa yang dilakukan? Ini lanjutannya, ketika dilakukan oleh menggunakan cash, maka dispense tiket langsung ya. Jadi keluarkan tiket. Jadi kalau misalkan yang tadi authorize card payment. Ini di sini objek yang terbentuk ketika melakukan dispense tiket, keluarkan tiket. Nah ini adalah objek tiket. Jadi ada objek tambahan. Kalau kita lihat di sini, ini cuma ada 3 objek kan, komputer, tiket vending machine, dan bank. Tapi ketika melakukan proses tertentu, ini ada tiket tambahan gitu ya. Dan ini nanti kalau misalnya kita ubah menjadi sequence diagram akan kelihatan gitu, ada objek yang terbuat gitu. Kemudian get tiket ya. Ketika kita ambil tiket, kemudian proses selanjutnya jika kita membayar dengan cash dan ada kembalian, maka kembalikan gitu ya. Ini kembaliannya. Ini objek juga. Jadi ada 2 objek baru, tiket kemudian change. Jika tidak, berarti ya ke sini langsung show thank you. Kalau misalkan ada change, ambil change. Jadi kurang lebih ini prosesnya gitu ya. Ini contoh-contoh lainnya. Ini ada deposit activity diagram, kurang lebih sama ya. Ini ada notasi tambahan di sini. Ini notasi yang sebetulnya global yang bisa digunakan untuk setiap diagram yang kita buat. Baik itu diagram activity, use case diagram, apapun yang ada di ML, kita bisa menggunakan ini. Ini sebagai notasi note aja gitu ya. Atau catatan. Di sini mungkin yang butuh difokuskan adalah bagian sini yang fork dan join. Jadi
di sini ini activity diagram untuk membuat deposit untuk anak-anak, deposit apa namanya tabungan ya. Request deposit slip, create deposit slip, kemudian fill out and submit deposit slip dan textbook. Kemudian di sini lihat ada proses yang dilakukan secara paralel, yaitu verifikasi identifikasi, kemudian approval ya. Kalau misalkan ada parent atau orang tua, maka di approve gitu. Kalau misalnya nggak ada, maka unapprove atau di decline ya. Ini lihat juga ada decision dan merge di sini gitu ya. Jadi prosesnya bisa sekompleks ini contohnya ya. Ini contoh lainnya ketika kita mengambil uang di ATM. Ya, banyak di sini terlihat banyak decision dan merge gitu. Jadi ada insert card, enter pin, authorize ya, valid atau enggak ya. Kalau valid kemana, kalau enggak valid kemana gitu. Ini prosesnya kayak gini. Ya, kemudian ini contoh lainnya kalau kita misalkan menggambarkan activity diagram untuk dinner makan malam ini sebetulnya simple ya. Cuman kita bisa menggambarkan activity diagram dari hal yang simple juga gitu kayak gini ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini tanda-tanda kotak seperti ini yang ini disebut sebagai guard ya, guard. Tulisannya guard itu guard. Dia apa namanya? Menotasikan nilai boolean ya. Kalau boolean itu kan true or false ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan decision, kita kan mengecek apakah dia betul atau salah gitu kan. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau misalnya nanti ditranslate atau diterjemahkan menjadi kode, ini if balance more than or equal to amount, lebih besar daripada atau sama dengan amount, maka apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini penggambaran di activity diagram. Gitu. Ini contoh lainnya juga, sales dan distribusi. Ini contoh lainnya untuk menyiapkan beverage. Kemudian ada contoh lainnya, action dan object flow ya. Anda nanti bisa baca di sini, lihat ada objek yang terbentuk juga ya. Kemudian di sini ada contoh dari apa namanya? Fork dan join. Jadi sebetulnya di dalam fork juga nanti bisa jadi ada fork yang lain juga gitu. Ya, prosesnya macam-macam. Jadi penggunaannya nanti ini tergantung kompleksitas apa namanya proses dari use case yang kita buat gitu ya. Ya, itu contoh-contoh dari activity diagram. Jadi untuk kuliah activity diagram ini memang cukup singkat ya, simple. Jadi kalau misalnya Anda pernah membuat flowchart diagram ya kurang lebih mirip gitu. Cuman yang membedakan adalah notasinya. Notasi yang digunakan di dalam activity diagram itu lebih simpel daripada flowchart. Gitu. Kalau kita lihat di sini hanya ada pertama activity, yang bentuknya seperti ini dan atau kita sebut sebagai proses juga bisa. Nah, di dalam setiap proses ini penggambarannya cuma menggunakan bentuk seperti ini, ya, atau kapsul atau rounded rectangle, gitu ya. Kemudian start state, kemudian end state, state transition atau alurnya, kemudian decision, ya. Decision ini pasti biasanya disertai dengan merge, gitu ya, seperti ini. Kemudian ada fork dan join untuk menggambarkan aktivitas yang paralel. Kemudian maksudnya menggambarkan section atau bagian aktivitas yang paralel seperti ini. Kemudian juga ada swingline. Jadi penggambaran activity diagram ini lebih simpel daripada flowchart diagram. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan untuk activity diagram? Ada pertanyaan?